Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Vita Istiafsari juga tak lupa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan materi yang mengkritik sebuah filsafat absolut. Nah, di akhir presentasi nanti, Bapak dan Ibu juga bisa memahami pula mengenai implikasi dari absolutis dan valibilis terhadap pembelajaran matematika. Nah, apa saja ya kritik dan implikasinya? Yuk, langsung saja kita mulai materinya. Nah, untuk judul materi kali ini yaitu kritik terhadap filsafat absolutis matematika. Terdapat 8 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kajian materi ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu filsafat matematika, yang ketiga sifat pengetahuan matematika, yang keempat pandangan absolutis terhadap pengetahuan matematika, yang kelima kekeliruan absolutisme, 6 kritik valibilis terhadap absolutisme, ketujuh pandangan valibilis, dan yang terakhir adalah implikasinya terhadap pembelajaran matematika. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Pada hakikatnya, matematika itu terdapat dua perspektif yang sangat kontras mengenai sifat matematika, yaitu yang pertama adalah pandangan absolutis, dan yang kedua adalah pandangan valibilis. Nah, apa itu absolutis? Absolutis menurut Ernest 1991 yaitu pandangan ini menyatakan bahwa kebenaran matematika itu pasti, bahwa matematika adalah satu-satunya pengetahuan yang pasti, yang tidak perlu dipertanyakan dan objektif. Kemudian menurut Whitefried tahun 2010, absolutis memandang matematika sebagai anugerah ilahi yang tidak pernah memiliki kesalahan dan kontradiksi. Sedangkan untuk valibilis ya, menurut Ernest tahun 1991, kebenaran matematika dapat dikoreksi dan tidak akan pernah dianggap sebagai kebenaran yang tak akan pernah direvisi ataupun dikoreksi. Nah, hal ini didukung menurut Hudson tahun 2020 bahwa valibilis memandang matematika sebagai konstruksi manusia. Oleh karena itu, sangat rentan terhadap falsifiability seperti layaknya usaha manusia. Falsifiability itu adalah kemungkinan bahwa sebuah pernyataan dapat dibuktikan salah melalui sebuah uji coba fisik atau observasi. Nah, kedua pandangan ini, absolutis dan valibilis, yang berlawanan diyakini memengaruhi praktik dalam pembelajaran matematika. Kita masuk ke bagian kedua yaitu filsafat matematika. Menurut Nasution tahun 1984, filsafat matematika itu memberikan pemahaman kepada perlunya landasan pemikiran atau kebenaran. Dalam kata lain, mencari jawaban yang akhirnya mencari atau mendapatkan penyelesaian dalam matematika itu sendiri. Kemudian menurut Ernest tahun 1991 menyatakan bahwa filsafat matematika itu adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang hakikat matematika. Nah, tugas filsafat matematika ini memberikan landasan kepastian pada pengetahuan-pengetahuan matematika yang disusun secara sistematis. Kemudian tahun 2014, Suyitno menyatakan bahwa filsafat matematika itu bagian dari filsafat yang berbicara tentang matematika
Dengan mengkaji asumsi-asumsi, landasan, dan implikasi matematika secara filosofis yang memberikan suatu pertanggungjawaban berkaitan dengan hakikat dan metodologi matematika dalam kehidupan matematika. Nah, terdapat beberapa pertanyaan yang dikaji pada filsafat matematika itu sendiri, diantaranya adalah yang pertama, apa yang menjadi dasar pengetahuan matematika? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kebenaran matematika? Kemudian, bagaimana ciri-ciri kebenaran matematika? Dan selanjutnya, pembenaran apa yang diajukan untuk setiap pernyataan dalam matematika? Yang kelima, mengapa kebenaran matematika itu penting untuk dianggap sebagai kebenaran yang sesungguhnya? Karena tugas filsafat matematika itu adalah memberikan landasan kepastian bagi setiap pengetahuan matematika, maka secara epistemologi, filsafat matematika memberikan sistem pembuktian pengetahuan matematika melalui seperangkat prosedur, kemudian menjamin kebenaran suatu proposisi matematika. Jadi pengetahuan matematika itu adalah seperangkat proposisi beserta prosedurnya untuk memverifikasi kebenaran. Dari fakta ini kita dapat memahami bahwa pembuktian matematika itu didasarkan pada argumentasi tanpa data empiris seperti itu ya, sehingga pengetahuan matematika itu dianggap sebagai pengetahuan yang pasti. Anggapan bahwa tugas filsafat matematika adalah memberikan landasan kepastian yang sistematis itu bagi setiap pengetahuan matematika inilah yang dikenal dengan fondasionisme. Nah, pandangan ini sangat erat kaitannya dengan pandangan absolutis yang kita bahas di awal tadi, yang menganggap bahwa mencari pembenaran sistematis dari suatu pengetahuan adalah tugas dari filsafat matematika. Baik, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu sifat pengetahuan matematika. Sebelum kita masuk ke matematika, kita perlu bahas terlebih dahulu nih Bapak Ibu tentang apa sih pengetahuan itu. Ya, pengetahuan adalah keyakinan yang dibenarkan asalkan ada dasar yang memadai untuk membenarkannya. Dasar pengetahuan ini dapat kita diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu a priori dan pengetahuan a posteriori. Kalau pengetahuan priori itu, a priori, itu adalah pengetahuan yang disusun secara deduktif berdasarkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Kalau yang a posteriori adalah pengetahuan yang disusun secara induktif berdasarkan bukti empiris pengalaman atau pengamatan yang terjadi. Nah, berdasarkan klasifikasi tersebut, Bapak Ibu, matematika itu sendiri ternyata tergolong pada pengetahuan a priori, karena hanya terdiri dari proposisi yang dibenarkan oleh serangkaian argumen deduktif terhadap pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, serangkaian argumen yang membenarkan suatu proposisi matematika inilah yang disebut dengan bukti proposisi matematika. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bukti proposisi matematika tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa penyusunan bukti proposisi matematika ini dilakukan secara sistematis ya Bapak Ibu ya, berdasarkan proporsi yang telah terbukti benar sebelumnya. Sehingga pada suatu waktu sistem ini membutuhkan proposisi yang disepakati benar tanpa diperlakukan adanya pembuktian. Nah, proposisi inilah yang kita sebut selama ini dengan kata aksioma dan definisi. Nah, aksioma itu ya merupakan pernyataan yang kebenarannya tidak menuntut bukti. Kalau di sini namanya self-evident trust. Ini menurut Suyitno tahun 2016. Nah, aksioma ini sebenarnya hadir karena manusia itu tidak dapat membayangkan hal yang berbeda dari pernyataan pada aksioma tersebut, Bapak Ibu. Sedangkan kalau definisi itu adalah kesepakatan untuk menentukan makna dari suatu istilah. Oke, nah untuk memperjelasnya, saya akan memberikan sebuah contoh pembuktian proposisi ya. Di sini ada proposisi
pembuktian proposisi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dalam hal ini sistem aksiomatik Peano ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini ada bermacam-macam ya berurutan langkah-langkahnya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa definisi ya, definisi, kemudian ada aksioma. Nah, dari definisi aksioma tersebut akhirnya Bapak Ibu dapat melakukan prosedur atau langkah-langkah untuk membuktikan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Pembuktian ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu menjadi benar. Ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2 menjadi benar karena dibenarkan menggunakan serangkaian prosedur ini ya Bapak Ibu ya, melalui penalaran deduktif. Perlu diperhatikan bahwa dasar-dasar yang digunakan adalah asumsi. Asumsi yang pertama itu adalah asumsi matematis. Di sini tampak pada definisi-definisi 1, 2, aksioma 1, 2, dan di sini kita tidak perlu membuktikan ya Bapak Ibu. Kemudian asumsi yang kedua adalah asumsi logis. Nah, di sini tampak pada langkah-langkah pembuktian yang digunakan. Kebenaran pengetahuan matematika bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu tergantung pada prosedur atau langkah-langkah pembenaran pada bukti matematikanya. Jadi hal ini tergantung pada asumsi sejumlah pernyataan matematika dasar atau aksioma serta logika yang mendasarinya. Jadi asumsi matematis dan asumsi logis inilah yang menjadi tolok ukur sebagai pembenaran sebuah matematika. Nah, penjelasan tentang matematika sendiri ya Bapak Ibu sudah hampir 2.500 tahun yang lalu gitu ya, bahwa matematika itu dipandang sebagai ilmu pasti. Bahkan sampai sekarang ya. Bahkan sampai sekarang matematika itu katanya ilmu pasti gitu ya. Nah, itu tidak kita pungkiri sampai sekarang. Banyak ilmuwan yang karyanya bahkan bertahan ribuan tahun tidak dipertanyakan. Misalnya, Elements karya Euclid, kemudian Principia karya Newton, kemudian Ethics karya Spinoza. Nah, karya Euclid ini ya, terutama saya akan menjelaskan tentang teorema Euclid. Karya Euclid ini merupakan contoh pengetahuan matematika yang dibentuk oleh deduksi logis teorema dari aksioma-aksioma. Nah, logika yang mendasari aksioma tersebut dibiarkan tidak dijelaskan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui aksioma di Euclid itu ada 5 gitu ya. Nah, kelima aksioma tersebut dianggap sebagai kebenaran yang tidak membutuhkan pembenaran atau pembuktian. Oleh karena itu, setiap teorema yang diturunkan dari aksioma-aksioma tersebut pun pasti merupakan kebenaran. Namun demikian, pada akhirnya pengetahuan yang dianggap pasti tadi ya, Euclid tadi, yang dianggap pasti tersebut akhirnya dipertanyakan Bapak Ibu dan berhasil dikembangkan, yang sekarang dikenal dengan non-Euclid. Nah, sistem geometri yang ditulis oleh Euclid tadi dipertanyakan oleh ilmuwan gitu ya, dan melahirkan sistem-sistem geometri non-Euclid yang tampak pada perbedaannya di postulat kelima mengenai kesejajaran. Hal ini bisa Bapak Ibu pelajari di daftar pustaka saya ya, kajian saya menurut Prabowo tahun 2009. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi menjadikan pertanyaan mendasar apakah pengetahuan matematika itu bersifat pasti. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana pandangan absolutis terhadap matematika. Pandangan absolutis terhadap pengetahuan matematika adalah bahwa kebenarannya itu mutlak. Seperti yang sudah dijelaskan sejak awal tadi ya, bahwa absolutis itu dinyatakan bahwa kebenarannya mutlak, tidak dapat dipertanyakan, tidak perlu dibuktikan.
Banyak filsuf baik modern maupun tradisional yang memiliki pandangan absolut terhadap pengetahuan matematika. Misalnya, di sini ada Carl Gustav Hempel, ya, yang menyatakan bahwa proposisi matematika true by definition. Jadi, secara logis harus benar, tidak mungkin sebaliknya. Kemudian pendukung absolutis lainnya adalah Alfred Ayer, ya, yang menyatakan bahwa kebenaran logika dan matematika adalah proporsi analitik atau tautologi. Kemudian untuk pandangan absolutis terhadap matematika sendiri itu ada klaimnya Bapak Ibu. Ada 2 klaim yang menyatakan bahwa pengetahuan matematika itu mutlak. Ya, yang pertama itu adalah aksioma matematika dianggap benar. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah atau tadi yang sudah kita bahas di pembuktian 1+1 sama dengan 2 itu ya. Langkah-langkah atau prosedur penalaran logis yang dilakukan untuk menjaga kesimpulan yang diperoleh berupa kebenaran. Nah, kedua asumsi tersebut yaitu asumsi aksioma dan asumsi logis melemahkan klaim bahwa pengetahuan matematika itu pasti, Bapak Ibu. Pandangan absolutis terhadap pengetahuan matematika itu menemui masalah pada awal abad ke-20 ketika sejumlah kontradiksi ditemukan dalam matematika yang melahirkan 3 aliran pemikiran filsafat yang menjelaskan sifat pengetahuan matematika dan menegakkan kembali kepastiannya. Nah, yang pertama adalah aliran logikaisme. Logikaisme adalah aliran pemikiran yang menganggap matematika murni sebagai bagian dari logika. Pendukung pandangan ini adalah ini ya, ada Leibniz, ada Frege, Russell, Whitehead, dan Carnap. Kemudian untuk aliran ini juga ada klaimnya Bapak Ibu, yang di sini ada 2 klaim. Yang pertama, semua konsep matematika pada akhirnya dapat direduksi menjadi konsep logika. Klaim yang kedua, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan inferensi logis saja. Nah, tujuan dari klaim ini adalah jika semua matematika dapat diekspresikan dalam setiap logika gitu ya, ini aliran logikaisme ya, jangan lupa Bapak Ibu. Jadi kalau matematika ini diekspresikan dalam istilah logika murni dan dibuktikan dari prinsip-prinsip logika saja, maka kepastian pengetahuan matematika dapat direduksi menjadi logika. Logika dianggap menjadi landasan tertentu untuk kebenaran. Jadi logika akan memberikan dasar logis untuk pengetahuan matematika dan membangun kembali kepastian absolut dalam matematika. Ya, masih di logikaisme, di sini ada Russell dan Whitehead ya, mampu menetapkan klaim pertama tadi yang sudah saya jelaskan melalui rantai definisi. Namun, logikaisme gagal pada klaim yang kedua. Karena apa? Karena matematika itu membutuhkan aksioma non-logis. Tadi kalau di klaim yang kedua itu matematika harus logis begitu ya. Namun matematika enggak Bapak Ibu. Matematika itu membutuhkan aksioma non-logis juga. Contohnya adalah aksioma ketakhinggaan, bahwa himpunan semua bilangan asli merupakan himpunan tak hingga. Jadi, tidak semua teorema ataupun kebenaran matematika itu dapat diturunkan dari aksioma logika saja ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, klaim kedua dari logikaisme dapat disangkal. Nah, untuk mengatasi masalah ini, sebenarnya Russell sudah mengajukan paradigma logika yang lebih sederhana, begitu ya. Di sini logika yang lebih sederhana menurut Russell ya adalah paradigma jika-maka. Menurutnya, pernyataan matematika dapat dinyatakan ke dalam implikasi jika-maka dengan asumsi aksioma sebagai anteseden dalam teorema sebagai konsekuennya. Namun, sistem ini juga menemui kegagalan Bapak Ibu. Tidak semua proposisi matematika dapat dinyatakan dalam bentuk P maka Q gitu ya. Misalnya, pernyataan
aritmatika Peano adalah konsisten. Nah, tidak dapat dibuat dalam bentuk ya, implikasi P maka Q tadi. Kemudian yang kedua itu bukti deduktif juga tidak cukup membuktikan semua kebenaran matematika, seperti halnya pada teorema ketidaklengkapan Gödel. Kemudian yang ketiga, kepastian dan keandalan logika yang mendasari sangat bergantung pada asumsi, sehingga tidak dapat dibenarkan jika asumsi anteseden tidak diperiksa kebenarannya. Kemudian berdasarkan ketiga hal tersebut, maka logikaisme gagal memastikan kebenaran absolut pengetahuan matematika. Ya, kita masuk ke yang kedua, pandangan absolutis yang kedua, yaitu formalisme. Formalisme adalah pandangan bahwa matematika adalah permainan formal, tak bermakna di atas kertas mengikuti aturan tertentu. Pendukung aliran ini diantaranya adalah, nih ya Bapak Ibu ya, ada Berkeley, Hilbert, dan Newman. Formalis bertujuan untuk menerjemahkan matematika ke dalam sistem formal yang tidak ditafsirkan. Kemudian untuk aliran formalisme sendiri ini juga mengajukan dua klaim Bapak Ibu. Yang pertama, matematika murni dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak ditafsirkan, di mana kebenaran matematika itu diwakili oleh teorema formal. Yang kedua, keamanan sistem formal ini dapat ditunjukkan dalam bentuk kebebasannya dari inkonsistensi dengan menggunakan meta matematika. Ya, masih di formalisme, teorema ketidaklengkapan Gödel menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak dapat dipenuhi lagi, Bapak Ibu. Jadi, teorema pertamanya menunjukkan bahwa tidak semua kebenaran aritmatika dapat diturunkan dari aksioma Peano. Teorema ketidaklengkapan kedua menunjukkan bahwa dalam kasus yang diinginkan, bukti konsistensi memerlukan meta matematika yang lebih kuat daripada sistem yang akan dilindungi, yang dengan demikian tidak ada perlindungan sama sekali. Misalnya, untuk membuktikan konsistensi aritmatika Peano, itu membutuhkan sebuah aksioma dari sistem itu dan asumsi-asumsi lainnya. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa kedua klaim formalisme ini pun telah dibantah ya Bapak Ibu ya. Bahwa tidak semua kebenaran matematika dapat direpresentasikan sebagai teorema dalam sistem formal, dan lebih jauh sistem itu sendiri tidak dapat dijamin secara aman. Ya. Kita masuk ke aliran yang ketiga, yaitu pandangan konstruktivisme. Aliran konstruktivis dalam filsafat matematika membangun kembali pengetahuan matematika untuk menjaganya dari kehilangan makna dan dari kontradiksi. Pendukung aliran ini ya Bapak Ibu ada di sini ada Brouwer dan Aaron Hayting. Ya, di sini pun di konstruktivisme itu ada dua klaim. Ya, ada dua klaim yang diajukan oleh konstruktivisme yang diwakili wilayah intuisionisme atau intuisi ya, yaitu yang pertama tesis positif, dan yang kedua ada tesis negatif. Untuk tesis positif menyatakan bahwa cara intuisionistik dalam menafsirkan gagasan matematika dan operasi logika adalah koheren dan sah, sehingga matematika intuisionistik menjadi mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah tesis negatif. Tesis negatif ini menyatakan bahwa cara klasik dalam menafsirkan gagasan matematika dan operasi logika adalah tidak koheren dan tidak sah, karena matematika klasik banyak terdistorsi dan tidak dapat dipahami. Nah, masih di konstruktivisme Bapak Ibu. Dari perspektif epistemologi, tesis positif maupun negatif tadi ya, intuisionisme memiliki kelemahan Bapak Ibu. Bahwa yang pertama, para intuisionistik mengklaim memberikan dasar tertentu untuk versi kebenaran matematika mereka dengan menurunkan secara mental dari aksioma tertentu secara intuitif.
menggunakan metode pembuktian yang aman secara intuitif. Pandangan ini mendasarkan pengetahuan matematika secara eksklusif pada keyakinan subjektif saja ya Bapak Ibu ya. Tetapi kebenaran absolut yang diklaim oleh para ahli intuisi itu tidak dapat didasarkan pada keyakinan subjektif saja. Juga tidak ada jaminan bahwa para intuisi tadi tentang kebenaran dasar akan sama ya antara satu orang dengan orang yang lain, itu pasti berbeda karena sebetulnya memang tidak akan sama intuisi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, tesis positif yang pertama tadi mengenai intuisionisme tidak memberikan landasan tertentu, bahkan untuk sebagian dari pengetahuan matematika itu ya. Kemudian yang kedua, tesis negatif intuisionisme mengarah pada penolakan yang tidak beralasan dari pengetahuan matematika yang diterima dengan alasan bahwa itu tidak dapat dipahami. Jadi, konstruktivisme bersalah atas apa yang dianalogikan dengan kesalahan tipe 1 dalam statistika, yaitu penolakan terhadap pengetahuan yang seharusnya diterima atau valid. Nah, penjelasan sebelumnya ya telah menunjukkan bahwa kegagalan beberapa pakar filsafat matematika absolut untuk menetapkan kebutuhan logis dari pengetahuan matematika sendiri. Masing-masing dari 3 aliran pemikiran, yaitu logikaisme, formalisme, dan konstruktivisme, mencoba untuk memberikan dasar yang kuat untuk kebenaran matematika itu sendiri, dengan menurunkan bukti matematika dari alam kebenaran yang terbatas tetapi aman. Dalam setiap kasus pembuktian, baik aliran logikaisme, formalisme, dan intuisionisme ya atau konstruktivisme itu menggunakan aksioma logika, prinsip-prinsip matematika intuisi, dan aksioma intuisi primordial yang terbukti dengan sendirinya. Masing-masing kelompok aksioma atau prinsip ini diasumsikan tanpa demonstrasi ya Bapak Ibu. Oleh karena itu masing-masing aliran tetap terbuka untuk tantangan. Jadi masih terbuka atas keraguannya begitu. Selanjutnya masing-masing aliran pemikiran ini tadi menggunakan logika deduktif untuk menunjukkan kebenaran teorema matematika dari basis asumsi mereka. Akibatnya, ketiga aliran pemikiran ini pun gagal untuk menetapkan kepastian absolut dari kebenaran matematika. Secara sederhana, tidak ada aliran filsafat absolutis ya dari ketiga tadi yang dapat mendemonstrasikan dan menggaransi semua kebenaran pengetahuan dari matematika. Oke, kita masuk ke poin 6, yaitu kritik valibilis terhadap absolutis. Argumen utama yang menentang pandangan absolutis terhadap pengetahuan matematika itu dapat dielakkan gitu ya dengan pendekatan hipotesis deduktifnya tadi. Namun di luar masalah asumsi kebenaran aksioma, pandangan absolutis pun juga memiliki kelemahan lainnya Bapak Ibu. Kelemahan yang pertama itu berkaitan dengan logika yang mendasari bukti matematika. Konstruksi kebenaran matematika berupa deduksi teorema dari sekumpulan aksioma memerlukan asumsi lebih lanjut, yaitu aksioma dan aturan inferensi logika. Asumsi ini tidak trivial dan tidak dapat dihilangkan. Dengan demikian, kebenaran matematika itu bergantung pada asumsi logika dan asumsi matematika prosedur tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, proses deduksi itu membutuhkan pengambilan kesimpulan yang benar. Masalahnya, jika dasar deduksi didasarkan pada asumsi, baik yang bersumber dari intuisi, kesepakatan, makna, dan sebagainya, maka hasil deduksi tersebut variable ya gitu ya. Jadi, sudah saya jelaskan tadi, variable itu bisa salah. Nah, singkatnya, kebenaran matematika dan pembuktian terletak pada deduksi dan logika. Tetapi logika itu sendiri tidak punya landasan tertentu, melainkan bertumbuh pada asumsi yang tidak dapat dihilangkan. Dengan demikian, ketergantungan pada deduksi logika itu akan memperbanyak asumsi yang menjadi dasar kebenaran matematika. Anggapan selanjutnya dari pandangan absolutis yang kedua adalah
asumsi absolutisme yang menyatakan bahwa matematika pada dasarnya bebas dari kesalahan, ya, sebab kebenaran absolut itu tidak mungkin memiliki celah inkonsistensi. Akan tetapi, hal ini tidak bisa dibuktikan lagi, Bapak Ibu, karena matematika itu terdiri dari teori-teori yang dipelajari dalam sistem matematika berdasarkan kumpulan asumsi atau aksioma. Dalam hal ini tidak mungkin menggaransi bahwa tidak akan ada kesalahan, jadi kita nggak bisa menggaransi asumsi atau aksioma tadi nggak ada kesalahan yang akan terjadi. Kepercayaan pada konsistensi matematika harus didasarkan pada landasan empiris. Nah, selain kritik pada aspek yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat beberapa asumsi ya, ada asumsi A, B, C, D. Kita masuk ke asumsi yang pertama, yaitu bukti yang diajukan oleh ahli matematika sebagai pembenaran teorema pada prinsipnya dapat diterjemahkan ke dalam bukti formal yang ketat. Bukti informal yang diajukan ahli matematika pada umumnya masih ditemukan kekurangan dan tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Upaya menerjemahkan bukti informal menjadi formal gitu ya, membutuhkan kecerdikan dalam menjembatani kesenjangan tadi dan pasti akan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam membuat dari informal ke formal itu tadi. Dengan demikian, upaya menerjemahkan bukti informal ke bukti formal tidak dapat menjamin kebenaran dari pengetahuan matematika itu sendiri. Selain itu, bukti yang sepenuhnya formal tadi merupakan kondisi ideal yang tak terjangkau dan bukan kenyataan praktis. Oleh karena itu, kepastian tidak dapat diklaim untuk pembuktian matematis. Nah, kemudian asumsi yang kedua, bukti formal yang ketat tadi ya dapat diperiksa kebenarannya. Saat ini ada beberapa bukti informal yang nggak bisa diperiksa kebenarannya oleh manusia, seperti pembuktian Appel-Heiken tentang teorema 4 warna. Pembuktian ini dilakukan dengan bantuan komputer yang dan banyak dipertanyakan karena kita tidak dapat memeriksa secara manual, ya, manusia tidak bisa memeriksa secara manual. Menerjemahkan bukti tersebut ke dalam bukti formal akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika tidak dapat diamati oleh matematikawan, maka tidak ada alasan untuk membenarkan secara mutlak. Keberhasilan pengecekan oleh komputer itu tidak menjamin bahwa perangkat keras dan perangkat lunak komputer tersebut benar-benar sempurna gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih jauhnya pemeriksaan ini tentunya membutuhkan elemen empiris. Jika pemeriksaan bukti formal itu tidak dapat dilakukan, maka ya klaim kebenaran mutlak pun harus dilepaskan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada asumsi C. Teori matematika dapat secara valid diterjemahkan ke dalam sekumpulan aksioma formal. Proses formalisasi teori matematika intuitif dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, misalnya logika matematika, teori bilangan, teori himpunan, analisis itu menghadirkan masalah yang tak terduga karena pembuktian berada di bawah pengawasan yang makin tajam selama upaya menjelaskan dan merekonstruksi teori tersebut. Proses formalisasi tersebut merupakan syarat mutlak untuk menunjukkan kepastian, namun proses tersebut masih jauh dari ideal. Nah, kemudian asumsi yang terakhir, konsistensi representasi pada asumsi C dapat diperiksa, sebagaimana terjadi pada teorema ketidaklengkapan Gödel. Pemeriksaan kekonsistenan bukti akan menambah beban asumsi yang mendasari pengetahuan matematika. Jadi, tidak ada jaminan konsistensi yang mutlak. Keseluruhan kritik asumsi A sampai D ya, A, B, C, D ini menjelaskan masalah yang mungkin timbul atau mungkin muncul dari setiap asumsi yang dipercaya oleh pandangan absolutis. Ya, kita masuk ke poin ke-7 yaitu pandangan valibilis. Pandangan absolutis tadi ya, pandangan absolutis terhadap pengetahuan matematika telah
menjadi sasaran kritik. Banyak sekali tadi kritik-kritik yang kita bahas. Kemudian ada kritik dari asumsi A sampai D tadi ya. Nah, penolakan yang sudah dijelaskan tadi terhadap pandangan absolutis terhadap pengetahuan matematika mengarah pada penerimaan pandangan valibilis, di mana pandangan valibilis itu adalah pandangan bahwa kebenaran matematika dapat salah dan dapat diperbaiki dan tidak pernah dapat dianggap bebas kesalahan maupun koreksi. Jadi nggak bisa salah begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pandangan valibilis ini mempunyai dua tesis Bapak Ibu. Yang pertama, tesis positif dan yang kedua adalah tesis negatif. Tesis negatif itu berisi tentang penolakan absolutisme, bahwa pengetahuan matematika bukanlah kebenaran absolut, tetapi tidak memiliki validitas absolut. Sedangkan tesis positifnya adalah bahwa pengetahuan matematika dapat dikoreksi dan terus-menerus terbuka untuk revisi. Ahli yang mendukung pandangan ini banyak sekali Bapak Ibu, antaranya ada Lakatos, ada Russell, Newman, Carnap, kemudian ada Gödel. Ahli-ahli tersebut menunjukkan pandangan umum tentang ketidakmungkinan kepastian lengkap dalam matematika. Nah, selain itu, pengetahuan matematika juga memiliki dasar empiris yang mengharuskan penolakan absolutisme. Beberapa ahli valibilis yang dikutip Ernest itu ya, mengemukakan bahwa valibilis itu aliran valibilis menyatakan bahwa ketidakpastian dan keraguan tentang masa depan matematika telah menggantikan kepastian dan kepuasan masa lalu. Kemudian yang kedua, tidak ada sumber pengetahuan yang dapat diandalkan. Semua bisa diterima sebagai sumber inspirasi termasuk intuisi. Jadi kita semua bisa salah di sini. Yang ketiga, logika sebagai dasar matematika tidak selalu berfungsi. Kemudian yang keempat, matematika adalah kuasi empiris. Kemudian tautologi memang benar, tetapi matematika tidak. Kita tidak dapat mengatakan apakah aksioma aritmatika itu konsisten, dan jika tidak, teorema aritmatika tersebut mungkin saja salah. Oleh karena itu, teorema ini bukanlah tautologi. Kemudian, pengetahuan matematika menyerupai pengetahuan empiris, yaitu kriteria kebenaran dalam matematika sama seperti dalam fisika, Bapak Ibu. Adalah keberhasilan ide-ide kita dalam sebuah praktik dan bahwa pengetahuan matematika dapat dikoreksi dan tidak mutlak. Jadi seperti matematika itu seperti fisika gitu ya. Jadi berasal dari keberhasilan ide-ide dalam sebuah praktik. Jadi bisa saja salah, karena itu adalah hasil dari konstruksi manusia. Ya, kita masuk ke poin terakhir, yaitu implikasi dalam pendidikan matematika. Penolakan terhadap absolutisme tidak untuk dipandang sebagai upaya menganggap bahwa matematika itu sebagai ilmu yang tidak benar gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan sampai sekarang pun kita ketahui bahwa matematika itu pasti itu masih terngiang-ngiang gitu ya, pasti matematika itu adalah ilmu yang pasti. Nah, namun penolakan terhadap absolutisme itu tidak dipandang sebagai upaya untuk menganggap matematika sebagai ilmu yang tidak benar. Hilangnya kepastian tidak mengakibatkan hilangnya pengetahuan. Sebagai contohnya tadi ya Bapak Ibu ya, kita belajar tentang teori Euclid ya, ada penolakan terhadap aksioma kesejajaran Euclid yang aksioma kelima tentang kesejajaran gitu ya, itu akan malah menginspirasi ilmuwan menemukan geometri eliptik dan geometri hiperbolik atau kita kenal dengan non-Euclid dan sistem-sistem geometri lainnya gitu ya, yang sangat bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan. Jadi kita tidak perlu untuk berarti matematika itu enggak pasti ya, berarti matematika itu tidak perlu kita abaikan saja, tidak seperti itu. Tetapi penolakan terhadap absolutisme itu justru dapat mengungkap ilmu-ilmu yang lainnya, seperti itu. Kebenaran mutlak dalam matematika masih memiliki pengaruh yang kuat pada pembelajaran matematika. Ini menurut Ernest dari buku yang saya baca gitu ya.
bahwa pandangan, keyakinan, preferensi guru terhadap matematika itu bisa mempengaruhi praktek pembelajaran seorang guru. Hal ini menjadi pusat kajian nantinya ya Bapak Ibu dalam filsafat pendidikan matematika, yaitu bahwa permasalahan dalam filsafat matematika mempengaruhi praktik belajar dan mengajar matematika. Nah, kali ini saya akan membahas menurut Ernest tahun 1991 pengaruh pandangan absolutis dalam pendidikan matematika, diantaranya adalah ini ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran untuk mempertahankan konsistensi baik dalam pembelajaran matematika maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran untuk menerima hal benar sebagai kebenaran dan meninggalkan kekeliruan, utamanya dalam pembuktian matematika. Kemudian yang ketiga, pembelajaran untuk menyimpulkan segala sesuatu berdasarkan kebenaran dan kesepakatan yang telah dipunyai. Pengaruh pandangan valibilis dalam pendidikan matematika diantaranya yang pertama, pembelajaran untuk menerima kekeliruan dan berupaya terus memperbaiki kesalahan. Kemudian menanamkan sikap terbuka pada kritik dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menanamkan sikap skeptis, tidak langsung menerima sesuatu tanpa diperiksa kebenarannya. Nah, ada kajian lain gitu yang saya dapatkan di sini menurut Hudson et al. Tahun 2020 bahwa pendidik dengan pandangan absolut itu sering melihat matematika sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang berharga untuk memecahkan masalah. Kemudian guru-guru ini sering bekerja untuk memecahkan ide besar menjadi ide mereka yang paling dasar gitu ya. Kemudian membangun hubungan antara ide-ide dasar ini menjadi ide-ide yang lebih besar lagi. Namun demikian sering dikemukakan bahwa mengajar dengan cara ini itu dapat menyebabkan siswa kehilangan kesempatan untuk berpikir secara kritis dan mengeksplorasi konsep matematika. Karena siswa hanya menerapkan rumus atau prosedur yang sudah ada. Jadi seringkali tanpa memikirkan alasannya, seperti itu. Nah, dari sudut pandang ontologis valibilis ini lebih cenderung melihat realitas sebagai konstruksi sosial dan karena itu memegang epistemologi yang mendukung teori pengetahuan dan pengajaran sosial. Mengajar matematika sebagai konstruksi manusia mendorong siswa untuk menggunakan pemikiran kritis, membangun pengetahuan matematika secara sosial, bereksplorasi, dan menyelidiki konsep menggunakan inquiry matematika. Baik, Bapak Ibu, semua kajian sudah saya berikan. Berikut adalah beberapa kajian yang saya dapatkan dari Ernest sendiri adalah daftar pustaka yang paling utama, kemudian yang lainnya saya dapatkan dari jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Sekian pemaparan mengenai kritik terhadap filsafat absolut matematika dan implikasinya terhadap pendidikan pembelajaran matematika begitu ya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.